Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar desain menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, aplikasi CorelDRAW yang kita pakai itu sendiri adalah CorelDRAW yang X7. Untuk CorelDRAW X7 dan setiap versi-versi lainnya, sebenarnya perbedaannya itu terdapat di beberapa tools terbarunya. Namun ada juga tools yang tersembunyi yang belum terlihat seperti itu. Oke, sebelum kita belajar desain, pertama-tama pastinya kita harus belajar tentang tools-toolsnya. Nah, pertama kita akan buka CorelDRAW itu sendiri, dan di sini sudah ada pembuatan new document. Nah, untuk new dokumennya sendiri di sini ada beberapa hal yang perlu kita tentukan sendiri, atau bisa juga sesuai dari aplikasi yang ketentuan yang sudah ada di aplikasi CorelDRAW sendiri. Nah, untuk create new document, jika belum menemukan create new document, biasanya ketika kita membuka welcome screen, nanti di sini terdapat new document, new from template, open, recent, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang new document. Untuk new document sendiri di sini ada name. Name itu sendiri adalah nama file yang nanti akan disimpan oleh sistem. Jadinya nanti kalian bisa ubah namanya sesuai yang kalian inginkan. Misal di sini saya mau buat ID card. Nah, selanjutnya di sini ada size. Nah, untuk size-nya sendiri sini adalah ukuran berapa besar kanvas yang kita gunakan. Nah, di sini sudah terdapat ukuran yang bisa kita gunakan untuk mendesain sesuai kebutuhan kita. Di sini misal karena kita mau buat ID card, di sini saya menggunakan ukuran B4. Misi numpang lewat. Oh, itu siapa? Di mana sih udah dapat? Hasil nyuri tadi. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada lebar dan tinggi, dan di sini ada satuannya. Nah, buat teman-teman semua yang ingin mengubah Iklan lewat. nyebelinnya. Buat teman-teman semua yang ingin merubah Iklan lewat lagi. Buat teman-teman yang ingin merubah satuannya bisa. Jadi klik bagian sini, bagian satuannya. Nah, di sini ada inci, milimeter, dan lain sebagainya. Kalau saya biasanya menggunakan sentimeter, atau teman-teman juga bisa pakai pixel atau milimeter juga bisa. Meter juga bisa. Nah, nanti di sini otomatis untuk ukuran B4 itu ukurannya adalah 25,0 cm dan 35,3 cm. Nah, terus di sini adalah number pack-nya. Nah, number pack ini maksudnya adalah pack yang akan kalian buat, berapa banyak kayak gitu pack-nya. Nah, di sini saya cukup buat satu aja ya. Kita buat satu aja pack-nya. Nah, di sini adalah mode warnanya. Mode warna ini sendiri ada beberapa, yaitu RGB dan CMYK. Nah, untuk RGB ini sendiri nanti biasanya untuk mendesain seperti pamflet atau selebaran yang via online. Kenapa? Karena RGB ini sendiri nanti ketika kita export atau kita save dalam format JPG atau PNG itu nanti hasilnya itu sangat cerah kayak gitu. Kalau CMYK ini agak gelap karena nanti pas dicetak itu tetap warnanya. Jadi misal teman-teman ingin mencetak backdrop misal, nah teman-teman bisa pilih warna CMYK, atau mau RGB juga boleh, tapi nanti pas di printnya itu juga warnanya bisa berubah. Nah, di sini karena kita buat desain yang terbilang online, kita nggak print kayak gitu, kita cukup menggunakan RGB. Nah, selanjutnya resolusi. Resolusi ini adalah resolusi atau besar resolusi dari desain kita itu sendiri. Jadi semakin besar resolusinya, maka semakin jelas desain kita. Di sini saya pilih 300 dpi.
Nah, selanjutnya kalau sudah diatur, kita klik OK. Baik teman-teman semua, ini adalah kanvas kita atau tempat di mana kita akan meletakkan desain kita. Baik, sebelum kita mendesain, di sini saya akan mengenalkan beberapa tools yang selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari otodidak sendiri kayak gitu, cari tahu sendiri. Nah, yang pertama adalah pick tool. Pick tool ini adalah seperti namanya ya, ini meletakkan suatu objek dimanapun yang kita inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya shape tool. Nah, shape tool ini sendiri berfungsi untuk merubah garis atau merubah ukuran, merubah bentuk dari suatu objek yang kita buat. Untuk contohnya nanti ya. Nah, selanjutnya di sini crop tool. Crop tool itu seperti yang teman-teman ketahui, di ponsel ataupun dimanapun pasti nggak asing lagi gitu ya mendengar crop tool ini yang berfungsi untuk cropping seperti itu. Di sini ada eraser juga, ada knife tool, virtual segment delete itu. Di sini sebenarnya berfungsi untuk menghapus beberapa objek atau memotong beberapa objek yang tidak kita inginkan. Selanjutnya adalah zoom. Nah, zoom ini sendiri fungsinya ya tentunya untuk memperbesar objek gitu ya. Tapi zoom ini juga bisa digunakan untuk memperkecilnya. Nah, di sini ada tanda plus untuk perbesar, ada minus untuk perkecil. Selanjutnya freehand tool. Nah, freehand tool ini sendiri yaitu menggambar bebas. Jadi jika teman-teman ingin menggambar bebas gitu ya, misal mau buat garis kayak gini gitu, nah nanti akan buat sendiri. Jadi misal mau buat tanda tangan sendiri juga bisa, kayak gini misal. Nah, jadi ini namanya freehand tool. Jadi kalian menggambar dengan tangan kalian sendiri, dengan bentuk yang kalian inginkan sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya artistic media tools. Nah, ini adalah garis yang artistik, bisa kita bilang. Kenapa? Karena di sini ada beberapa bentuk garis yang bisa kita gunakan di dalam desain kita. Misal mau buat kaligrafi, bisa misal menggunakan. Kalian bisa pilih bentuk garisnya itu seperti apa. Di sini ada banyak, jadinya nanti kalian bisa buat seperti ini, bebas gitu ya. Jadi kalian mau buat kaligrafi, mau buat apa gitu, bisa menggunakan artistic media tools. Nah, di sini untuk artistic media tools ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah brush. Ini kita gunakan untuk sama sih sebenarnya untuk buat garis-garis. Cuma di sini ada setiap peak ini ada beberapa macam titik yang bisa kita hasilkan seperti itu. Nah, untuk yang brush ini sendiri ada beberapa. Di sini untuk garisnya itu ada yang bentuknya persegi 4, ada lingkaran dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa buka sendiri. Tuh ada banyak macam. Selanjutnya ada spray. Spray ini ya seperti spray ya. Maksudnya ini nanti ada beberapa bentuk spray yang bisa kalian coba di sini. Misal bentuk ini ya, kita buka. Oke. Nah, untuk spray misal kalian mau buat garis kayak gini, kayak gini. Nah, di sini akan terbentuk desain garis yang sesuai yang kalian inginkan. Atau mau yang ini juga, atau yang mau pelangi bisa juga. Kalian bisa pilih nanti untuk memperindah atau mempercantik desain kalian. Selanjutnya adalah kaligrafik. Nah, kaligrafik ini sendiri kita lihat. Nah, kaligrafi ini sendiri kita buat sendiri ya bentuknya. Misal kalian mau buat huruf ya misal baris atas, alif dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah seperti
meskipun kalian tidak rapi ya menggambarnya, tapi di sini diatur secara otomatis untuk gambar kalian tuh tetap rapi. Garis yang kalian buat itu rapi banget tuh, bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya di sini ada pressure. Sebenarnya semuanya ini sama aja untuk menggambar garis, membuat garis sesuai keinginan kita. Oke, next kita lanjut ke rectangle tools. Nah, untuk rectangle ini sendiri kita bisa membuat persegi atau segi empat dengan mudah seperti itu. Jadinya tinggal klik kiri, tarik. Iklan lewat. Nyebelinnya. Nah, kita tarik lagi. Nah, sudah jadi. Nah, jadi misal teman-teman mau buat ID card seperti itu, bentuknya mau persegi panjang, jadi tinggal pakai ini aja gitu. Simple, mudah juga. Nah, selanjutnya di sini adalah ellipse tool. Di sini kita bisa membuat lingkaran seperti ini. Nah, ini lingkaran yang bisa kita buat, atau mau buat elips juga bisa seperti ini. Nah, untuk lingkaran itu sendiri, misal ini kan misal belum sesuai gitu ya, jari-jarinya nggak pas atas bawahnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Di sini adalah ukuran dari lingkaran yang kita buat. Di sini ukurannya itu 19,66 cm dan ini 19,31. Jadi biar dia lingkaran yang utuh, kita bisa edit. Jadinya 66 berarti. Nah, bentuk ini sudah jari-jarinya udah pas atas bawah kiri kanannya, atau diameternya lah kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah polygon tools. Polygon tools ini sendiri di sini fungsinya membuat persegi yang lebih banyak. Untuk banyak seginya kita bisa lihat di sini ada segi 4, segi 3 bisa kayak gitu. Segi 4, segi 5, 6 dan lain sebagainya. Nah, jadi misal teman-teman mau buat segi 6 bisa kayak madu ya, sarang lebah maksudnya. Ini segi 6, terus segi 5. Jadi nanti kalau kalian desain, kalian bisa buat semau kalian. Jadi mau buat segi 3, segi 4, segi 5 dan lain sebagainya bisa juga. Oke, next kita lanjutkan di text tool. Tapi sebelum itu kita delete dulu ya, biar nggak numpuk. Wait. Oke. Nah, di sini untuk text tool itu sendiri untuk menulis atau mengetik teks. Wait the minute. Teks. Nah, misal kalian mau nulis apa bisa, misal hasilnya. Nah, nanti kalau kalian mau ubah fontnya, kalian ada yang sini. Nah, ini adalah jenis font. Jenis fontnya itu sesuai dari font-font yang tersedia di laptop kalian ya. Ini adalah besar ukuran dari tulisan teman-teman semua. Nah, kayak gini. Ini fungsi text toolnya. Selanjutnya ke parallel dimension tools. Untuk parallel dimension tools, terus juga straight line connector, ini biasanya jarang saya pakai. Tapi sebenarnya ini fungsinya mengatur buat garis kayak gini misal. Nah, kayak garis gini. Ini juga sebenarnya sama aja. Fungsinya itu adalah membuat garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke drop shadow. Drop shadow ini adalah tools yang berfungsi untuk memberikan bayangan pada objek. Misal nih teman-teman mau buat shadow dari tulisan nih, kucingku hilang ini. Nah, kalian tahan, klik kiri, tahan,
terus tarik sini. Nah, yang nah, ini misal. Nah, sudah kelihatan bayangan-bayangannya ya. Oke. Nah, itu adalah fungsi dari drop shadow-nya. Di bagian tools drop shadow ini sendiri ada beberapa tools lainnya. Nah, kalian bisa coba ya. Kalian silahkan cari tahu sendiri. Kontur, ada blend, distort, dan lain sebagainya. Nah, di sini transparent tools. Nah, transparent tools ini adalah memberikan bentuk transparan atau warna yang transparan pada suatu objek. Misal ini kucingku, kata kucingku hilang ini kita transparanin. Transparannya itu ada yang gradasi bisa, ada yang fullnya bisa juga, ada yang vektor patternnya juga, dan lain sebagainya. Nah, di sini misal kita transparanin. Nah, untuk ukuran seberapa transparannya sih kayak gitu, ini teman-teman bisa pilih sendiri mau transparannya kayak gimana. Nah, kayak gitu ya untuk transparannya. Nah, sisanya ini adalah untuk pewarnaan. Jadi ini untuk pick tool mengambil warna, color, eyedropper toolnya. Misal kalian ambil warna ini kan ini agak abu-abu kayak gitu. Nah, ini warnanya. Nah, warnanya akan kelihatan di sini di papan warna ini. Warna yang kalian ambil kayak gitu. Atau bisa juga pakai ini. Sini kalian mau ambil warna ini atau warna ini. Kalian bebas ambil di sini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pengenalan tool sudah ya.